Kan sedikit ini kan ukuran dari Allah. Betul. Bukan berarti tidak ada bocoran tentang ruh itu sendiri. Nah, kalau kita lihat di Quran itu minimal ada 57 kali kata ruh 57 kali. itu nuzul di Quran. Di 52 ayat. Yang asal katanya itu ro, wa, dan ha. Rowaha, ruh. Semua dia bermakna ruh yang ada dalam jiwa tadi. Dalam diri kita itu. Termasuk misalkan saya contohkan begini, kata raihan itu asal katanya juga ruh. Artinya bukan ruh yang dimaksud ini, tapi raihan itu artinya harum, wangi. Makanya nama-nama raihan itu artinya wangi. Wangi ya. Ada lagi istilah rihan, itu juga dari kata ruh, artinya angin. Angin ya, betul. Nah, tapi kalau melihat pertanyaan tadi, kalau kita lihat lanjutan pertanyaan itu, kemana ruh ini setelah kita mati? Itu mengindikasi bahwa pertanyaan itu mengarah kepada ruh bermakna generator, power atau energi yang menyebabkan jasad ini bisa bergerak, atau disebut di luar sana dengan kata nyawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala fiddin. Kembali bertemu bersama kami Mukhtalifun Alwan. Pada video kali ini saya menyoroti tentang video dari Bang Budi bersama Iwan Asril yang lalu. Di situ ada pertanyaan dari salah satu penonton Mukhtalifun Alwan. Dari pertanyaan itu saya mengundang malam ini Bang Budi untuk hadir kembali untuk menjawab ya pertanyaan dari penonton itu. Langsung saja kita ke Bang Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, langsung aja Bang. Dari video Bang kemarin sama Asril, itu ada yang nanya. Kira-kira pertanyaannya gini. Apakah kolbu itu sama dengan nur atau nurani katanya? Itu yang pertama. Karena ada sumber yang mengatakan bahwasannya nurani itu sama dengan akal. Walaupun secara pribadi saya berpendapat bahwa nurani itu sama dengan kolbu. Nah gitu. Terus manusia itu ada 3 unsur yang menaunginya, yaitu jasad, akal sama dengan ruh. Yang ketiga itu nur atau nurani. Nah terus ketika mati, roh itu kemana? Nah itu dia. Itu pertanyaan yang harus, ya kayaknya seru juga sih untuk dibahas. Berarti babnya ruh ya Bang ya? Ruh ya. Ruh. Beralih nih, dari kemarin kita bahas ma'rifatun nafs ya kan, diri, atau ini bagian dari ma'rifatun nafs. Nah silakanlah Bang di klarifikasi, jawab lah. Menarik juga itu ya. Saya memang baca juga gitu ya. Artinya ada sebuah pertanyaan, apakah kolbu itu sama dengan nur aini gitu. Kalau ditanya sama apa tidak, tentu hal yang berbeda. Beda lah. Kenapa saya katakan demikian? Ini dua-duanya sebuah lafaz yang ada di Quran sebenarnya. Kolbu dia ada, nur juga ada. Nur itu diartikan dari bermakna cahaya, sedangkan kolbu sebagaimana yang saya sampaikan di video yang lalu. Kan gitu kan. Nur itu ruh ya Bang ya? Ntar dulu, itu kan ada dikaitkan lagi. Nur itu ada, bahkan akal tadi disamakan dengan ruh. Iya. Nah, ini belum nurnya dulu? Belum dulu, nur aini ya, nurani gitu ya. Nurani ya, atau betul. nur aini. Nah, ini kan dua kata yang sebenarnya dua-dua ada di Quran, nur dan ainun. Nur itu artinya cahaya, aini itu ya ainun, mata. Secara umum kalau kita dalam bahasa Arab berarti mata yang bercahaya, mata yang memiliki cahaya. Makanya orang banyak memberi nama anak-anak perempuannya itu dengan kata nur aini. Harap ya, matanya itu bercahaya gitu, memiliki daya pancar kan gitu kan. Namun istilah tersebut ketika banyak digunakan di Indonesia, nur aini itu dimaknai dengan mata batin sebenarnya. Mata batin. Mata batin, walaupun dia agak lari, tapi kita ngerti maksudnya. Tapi apakah itu kolbu? Ya saya katakan bukan. Hanya saja dia bagian dari kolbu. Kan gitu kan. Bukan kolbu, tapi bagian dari kolbu. Iya, jadi dia bagian daripada kolbu itu sendiri gitu. Artinya
pembahasannya memang berbeda. Dia Iya. dalam kolbu itu ada, nanti kolbu itu kadang-kadang disebut Allah dengan kata fuad. Fuad. Sebuah rasa, perasaan, itu fuad diartikan. Ya dia bagian dari kolbu juga gitu. Nah ini nur aini itu diistilahkan orang dengan mata batin itu. Mata batin. Atau yang lahir dari lubuk hati yang dalam. Nah, biasanya orang-orang sebut seperti itu sih. Nurani tadi. Jadi kalau ditanya sama, tidak sama, hanya saja dia bagian daripada kolbu. Oh, berarti kolbu itu ada bagian-bagiannya lagi. Iya, makanya. Ini salah satunya. Iya. Nah, Gitu. kemudian yang menarik saya tadi sama halnya dengan ketika ada tadi pendapat yang mengatakan bahwa akal itu disamadengankan dengan ruh. Nah, ini kan juga sama sebenarnya, kolbu, akal, ruh, nur. Ini kan semuanya lafaz ini ada di Quran. Iya. Nah, yang menjadi pertanyaan seperti ini, apa mungkin Allah untuk menjelaskan satu hal, misalkan akal dengan ruh, kenapa harus menggunakan dua kata yang berbeda? Ya. Artinya apa? Kalaupun mungkin ya, mungkin kalaupun sama, pasti ada spesifiknya gitu. Kata ruh ada sendiri, kata akal ada sendiri. Kan Ya, gitu ya. kan? Nah, kalau kita bandingkan saja, kita jawab aja itu pertanyaan itu. Akal itu kata kerja. Akal kata kerja. Iya, sedangkan ruh itu kata benda. Kata benda. Isim. Iya, isim. Nah, kan berbeda ini. Betul, betul. Makanya kenapa disebut Allah menggunakan kata kerja? Sehingga banyak hal yang muncul di Quran itu pertanyaan-pertanyaan dari Allah, afala ta'qilun. Afala ta'qilun. Iya, benar. Kan gitu kan? Betul. Apa kok nggak berpikir? Apa kok nggak menggunakan akalmu? Iya, Kan kalau gitu kan? tidak bekerja itu. Nah, betul, itu merangsang kita supaya kita berpikir sebenarnya. Kita gunakan potensi akal kita. Nggak ada Iya, iya. afala ruh. Ruhi gitu, entah roh apa gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Akal ya. Nah, karena dia kata benda. Nah, yang menarik di sini sebenarnya, ini sebenarnya nur. Kalau nur nampak fisiknya dalam bentuk cahaya ya. Ruh, akal, kolbu. Sebagaimana yang saya sampaikan di video yang lalu, bahwa kolbu itu juga termasuk kata benda. Ya. Tapi kita simpulkan pada saat itu bahwa kendati pun dia kata benda, kan tidak semuanya kata benda itu harus nampak wujudnya. Kan bisa abstrak. Betul. Contoh angin kita angkat kemarin. Nah, ruh ini juga seperti itu. Dia bersifat abstrak. Walaupun kata benda ya. Iya, kata benda, dia nggak nampak wujudnya. Betul. Nah, gitu dia. Jadi yang menarik gini dia, ruh ini kan banyak dibahas orang sebenarnya. Ulama, cendekiawan dan seterusnya membahas tentang ruh. Ya. Tapi pada akhirnya kalau kita lihatlah kesimpulan-kesimpulan dalam pembahasan-pembahasan yang sudah ada, itu hanya mampu secara keilmu pengetahuan manusia saat ini menyimpulkan bahwa ruh itu adanya di dalam naf kita ini, dalam diri manusia ini. Kan ruh, gitu kan? Iya. Kan sampai batas itu aja. Bagaimana ruh itu kan orang nggak bisa. Nggak sedalam itu. Nggak sedalam itu. Kalaupun hari ini orang-orang coba menjelaskan secara rinci, ya barangkali nggak berdasarkan apa penjelasan, sebagaimana penjelasan Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Betul. Kita angkat aja coba contoh satu ya. Kenapa sulitnya hari ini kita membahas ruh itu? Ya. Contoh di 17 ayat 85 lah. 17. Al-Isra itu ya. Al-Isra ayat 85. Coba kita buka lah ya ayatnya. Nah, ini dia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Nah, apabila mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Pasal ayatnya nih. Iya. Kulir ruhu min amri rabbi. Maka katakan, jawab bahwa ruh itu urusan Robku. Oke. Lanjutkan. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Dan kalian tidak diberitahu tentang ruh itu melainkan sedikit. Nah, inilah yang menjadi alasan ketika di masa Rasulullah Muhammad SAW ketika ada yang nanya-nanya tentang ruh, ya itu jawabannya. Jadi kenapa hari ini begitu sulit kita ingin tahu bagaimana ruh itu sebenarnya? Karena ini jawaban ayatnya. Kalaupun ada sedikit,
Terbatas berarti pengetahuan terbatas tentang artinya ruh itu ya? pengetahuan manusia karena memang Oh. Allah nggak secara gamblang Nggak dia secara menjelaskan gamblang ya, tentang. betul. Namun demikian sedikit ini kan ukuran dari Allah, Betul. bukan berarti tidak ada bocoran tentang ruh Iya, itu iya. sendiri. Nah kalau kita lihat di Quran itu minimal ada 57 kali kata 57 ruh kali? itu nuzul di Quran. Di 52 ayat yang asal katanya itu ro, wa, dan ha. Rowaha. Rowaha, ruh. Ruh. Yang itu bisa dia bermakna, contoh misalnya nggak semua dia bermakna ruh yang ada dalam jiwa tadi, Iya. dalam diri kita itu. Iya. Termasuk misalkan saya contohkan gini, kata raihan itu asal katanya juga ruh. Artinya Oh. bukan ruh yang dimaksud ini, tapi raihan itu artinya harum, wangi. Makanya nama-nama raihan itu artinya wangi. Wangi ya. Ada lagi istilah rih itu juga dari kata ruh, artinya angin. Angin ya, betul. Nah, tapi kalau melihat pertanyaan tadi, kalau kita lihat lanjutan pertanyaan itu, kemana ruh ini setelah kita mati? Itu mengindikasi bahwa pertanyaan itu mengarah kepada ruh bermakna generator, power atau energi yang menyebabkan jasad ini bisa bergerak, atau disebut di luar sana dengan kata nyawa. Nyawa, berarti ruh itu nyawa. Kalau pertanyaannya seperti itu, karena dia makna ruh itu ada istilah-istilah lain, Ging. Ada ruhul amin nanti, ruhul kudus, ruhullah. Ada ruhullah, bahkan ruh itu diartikan malaikat. Ada yang ruh itu berarti nanti risalah Allah ini yang menghidupkan perjalanan kita ini, betul. yang mengatur kehidupan kita ini. Tapi kalau dari pertanyaan itu dia mengarah ke nyawa, apakah salah? Tidak salah dia. Konteksnya nah itulah yang terbatas kita hari ini. Kalau itu pertanyaannya, karena dia sifatnya abstrak, kan gitu kan, nggak bisa kita wujudkan. Gimana? Sebagaimana misalkan handphone atau gelas, kita nggak bisa urai itu. Paham. Nah gitu. Kalau pertanyaannya kemana lantas ruh ini setelah kita mati? Kalau diartikan tadi nyawa, di Quran sendiri tidak membahas itu. Kalaupun ada itu di hadis, hadisnya cukup panjang. Kalau kita kerucutkan saja itu, ketika seseorang dikatakan mati itu adalah perpisahan antara jasad dan ruh tadi, si penggerak tadi, kan gitu kan, generator untuk supaya jasad ini bisa bergerak, kan gitu. Itulah kita artikan nyawa aja secara umum gitu. Kemana? Ya setelah jasad ini berpisah dari nyawa, makanya mati. Kemana ruh itu? Kalau secara hadis itu digambarkan langsung, mau baik buruknya perilaku seseorang, dia tetap balik ke Allah. Hanya saja nanti dibalikkan kembali kepada jasadnya dan memasuki alam barzah di sana, bahasanya kan gitu ya. Nah sampai pada taraf itu kita nggak bisa lagi menyimpulkan ruh itu bagaimana, kemana, nggak bisa lagi. Karena penjelasan hadis Rasul itu udah sampai batas itu. Kenapa? Alasannya satu, alam barzah dan alam dunia yang kita ini kan udah beda dimensi ini. Betul. Alamnya udah berbeda. Lah kalau ingin tahu lebih detail tentu kita harus mati dong. Gitu kan. Nah, jadi kita nggak bisa bahas ke sana. Itulah keterbatasan tadi, Bang. Terbatasnya itu di situ. Jadi saya berpikir sih kalau penjelasan ruh ya itu tadi, kembali lagi ruh yang dimaksud ini kalau mau kita bahas 57 kali itu harus kita angkat gitu supaya kita lebih paham, dapat komprehensif pemahamannya lah ya. Oh itu begini. Jadi kita untuk menghindari hal-hal yang di luar nanti kita salah bicara, maka berpegang saja pada Al-Isra ayat 85 ini. Tadi, apabila ada yang bertanya tentang ruh, ya udah katakan aja itu urusan Robbu. Kalaupun diberitahu kita hari ini kita hanya sedikit. Yang sedikit inilah yang coba kita paparkan, tapi kita nggak mau terlalu jauh untuk mengurusi ruh ini. Betul. Karena nanti pembahasannya ada ruh Allah dan seterusnya, bahkan ruh Mamat dan seterusnya lah gitu. Oke. Jadi terbatas lah untuk pembahasan tentang ruh, Bang ya. Sampai sini kita simpulkan bahwa mungkin ruh ini maksud sama si penanya tadi ini adalah nyawa gitu ya. Saya menangkapnya ke arah situ. Apakah sama dengan akal? Karena dibuat sama dengan akal, saya bilang enggak. Karena dia tadi itu lafaznya ada ruh, akal, ada nur, ada satu lagi kolbu. Yang keempat-empatnya ini ada dalam Al-Quran.
Ada, ya. yang semuanya bisa kita terjemahkan Iya. sebenarnya. Jadi kalau akal tadi bentuknya kata kerja, Iya. yang kita belum bahas sih sebenarnya. Betul. Nah, ruh ini sendiri bentuknya kata benda. Kata benda. Sama kayak kolbu. Iya. Oke. Berarti kita juga nggak bisa, kan gini Bang, ketika kita bicara kolbu, kita kan bisa nih menggambarkan bahwa kolbu ini begini. Iya. Walaupun nggak nampak dia punya kapasitas yang luar biasa segala macam kan. Ada kolbu salim, ada kolbu marot kan gitu, Iya. kita bahas kemarin kan. Berarti untuk khusus di ruh kita terbatas ya. Terbatas, walaupun kita bisa terjemah Bisa. kata ruh itu sendiri sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Iya. Ruh itu bermakna, kalau kita simpulkan dari 57 tadi itu bermakna energi, generator, power atau semangat. Nah gitu dia. Iya. Karena tadi dengan ruh amin dan seterusnya lah Iya. tadi ya. Itu bermakna ke arah sana. Artinya sebuah power, sebuah energi yang menggeneratori supaya kita bergerak sebenarnya. Nah kalau disimpulkan tadi misalkan ke nyawa, ya jasad ini kan mati sebenarnya. Betul. Kalau nggak ada paru. Betul. Nah kehidupan kita juga demikian. Ruh kita itu untuk berjalan itu, untuk menopang kehidupan kita itu apa gitu hari ini. Semangat kita, energi kita, generator yang mendukung kita berjalan di bumi ini apa gitu. Iya betul. Nah jadi maknanya itu bisa kita tarik kemana-mana gitu. Kalau dianalogikan kayak baterai pada mainan gitu mungkin lagi. Iya seperti itulah gitu ya. Cabut baterainya selesai. Cuman pembahasannya memang ya kira-kira gambarannya lah, gitu lah ya. ya. Oh jadi yang menghidupkan sebenarnya ruh itu tadi ya. Iya. Ya jadi terjawab Bang ya pertanyaan tadi ya. Iya. Terjawab. Sudahlah. Menurut saya sih udah terjawab gitu. Ya. Karena kalau ya tadi ada mungkin ada bahasa menurut kajian A, B, C kan gitu kan. Tapi itu tadi kita nggak nemukan satu rujukan yang pasti nih yang standar Nah, gitu. Itu tadi kalau dia katakan di sana pertanyaan itu kan menurut aliran tertentu bahkan untuk agama yang lain. Kita ini standarnya menjawab ini berdasarkan kitabullah. Berdasarkan agama Islam. Iya, betul. Nah, tentu kita supaya objektif itu jawabnya karena itu lafaz-lafaz berasal dari kitabullah yang digunakan oleh Allah, tentu jawabnya pakai Quran. Betul. Nggak usah menggunakan kitab yang lain, nggak usah menggunakan logika-logika yang lain. Pola pikir yang lain gitu. Karena nggak akan jumpa Bang. Agama ini menggunakan standarnya, ya kan gitu kan? Kajian ini menggunakan pola pikirnya, kita menggunakan karena nggak jumpa nih. Kita jawab namanya channel Telepon Alwan ya pakai Quran. Ginilah jawaban secara Qurannya Bang ya. Oke kalau gitu. Kalau mau lebih kompleks berarti satu persatu ayat itu dikupas sampai kita punya pemahaman komprehensif tentang apa itu ruh. Itulah ya. Oke kalau gitu. Tapi ini udah cukup mewakili. Karena ternyata dari dulu juga udah ada pembahasan tentang ruh ternyata ya kan. Makanya itu tadi yang saya katakan sekian banyak pembahasan disimpulkan aja. Kalau kita simpulkan semua pendapat-pendapat itu mengarah kepada ruh itu ya sesuatu hal yang berada dalam jasad udah gitu, yang menggerakkan seseorang itu bisa berjalan dan seterusnya gitu. Pada intinya itu. Makanya saya katakan tadi ya udah dia energi, dia power, dia generator penggerak kita gitu. Tanpa itu kita cuman jasad yang nggak bisa apa-apa lah, mati. Robot lah kita. Gitu. Oke siap. Makasih jawabannya Bang Bud. Semoga nanti yang nanya ini terpuaskan lah, artinya terjawab lah rasa penasarannya, keingin tahuannya gitu. Dan untuk ikhwan-akhwat yang lain yang mau nanya juga dipersilakan Bang ya. Nanti insya Allah kita buat di video berikutnya jawaban atas pertanyaan itu tadi. Terima kasih Bang Bud untuk jawabannya juga kehadirannya di sini. Insya Allah nanti ya kalau nggak Hakim ya Asri lagi lah yang di sini kan, atau ganti Bang Budi lagi untuk video-video kedepannya gitu. Itu aja. Ada lagi Bang? Nggak ada udah. Itu aja video kali ini. Binasri minallah fatum qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.